nasib guru honorer yang tidak lolos passing grade di tahap pertama, tahap kedua, dan di tahap yang ketiga. Dan juga ada sedikit kabar baik ya teman-teman bagi teman-teman guru honorer yang lolos passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Nah, ini dia teman-teman jawaban dari admin GTK Kemendikbudristek terkait peserta yang tidak lolos P3K tahap 1, tahap 2, dan di tahap yang ketiga. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana jika P3K tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 tidak lolos passing grade? Kemudian dijawab langsung oleh GTK Kemendikbudristek. Selamat sore, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Edi. Berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, guru yang dinyatakan lulus dan mendapatkan formasi adalah guru dengan berperingkat tertinggi dari total nilai teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Silahkan Anda mengikuti seleksi tahap selanjutnya dengan memilih formasi yang masih tersedia. Nah, jadi peserta yang dinyatakan lulus ini adalah peserta yang lolos passing grade dan berperingkat terbaik. Jadi syarat wajib ini adalah passing grade ya teman. Jika teman-teman tidak lolos passing grade, maka tidak memiliki kesempatan untuk menjadi ASN P3K. Ini berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Jadi nantinya selain lolos passing grade, teman-teman juga harus berperingkat terbaik. Karena apabila ada saingan, maka nantinya akan di ranking ya teman. Akan di ranking dan ranking yang teratas, maka dialah yang akan mengisi formasi yang dituju. Jadi seperti itu berdasarkan aturan Permenpan RB. Dan bagi teman-teman guru honorer yang lolos passing grade namun kalah perankingan, maka dinyatakan tidak lolos karena tidak mendapatkan formasi. Jadi seperti itu ya teman. Kemudian kita lanjut. Bagi guru yang sudah memenuhi passing grade namun belum mendapatkan penempatan ataupun belum mendapatkan formasi, maka setelah tahap 3 akan ada optimalisasi. Optimalisasi adalah penempatan berdasarkan kebutuhan guru. Dengan itu, kami memberikan kesempatan bagi guru-guru yang telah memenuhi ambang batas untuk mendapatkan penempatan berdasarkan ketersediaan formasi yang tersisa dari keseluruhan tahap tes dan memberikan kesempatan pada guru-guru tersebut untuk mengabdi dan menjadi ASN P3K guru. Nah, jadi ini sedikit kabar baik bagi teman-teman guru honorer yang lolos passing grade namun tidak mendapatkan penempatan ataupun tidak mendapatkan formasi. Yaitu setelah tahap 3 nantinya akan ada optimalisasi pengisian formasi kosong. Nah, jadi apabila nanti di daerah kewenangan ini masih ada formasi yang masih belum terpenuhi, maka pelamar yang lolos passing grade namun tidak mendapatkan formasi tersebut, nantinya ini akan di-ranking ya teman, akan di-ranking dan nilai yang tertinggi, maka dialah akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang masih belum terpenuhi kebutuhannya. Jadi seperti itu. Ini optimalisasi pengisian formasi kosong dilakukan setelah tahap yang ketiga. Dan di tahap yang kedua ini tidak ada optimalisasi pengisian formasi kosong. Jadi buat teman-teman guru honorer, jika lolos passing grade di tahap kedua namun tidak mendapatkan formasi, maka teman-teman ini ikut kembali di P3K tahap yang ketiga. Karena di tahap kedua tidak ada optimalisasi pengisian formasi kosong. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut. Yang tidak memenuhi passing grade sama sekali, bagaimana nasibnya? Tidak bisa ikut optimalisasi. Nah, kemudian dijawab oleh admin GTK Kemendikbudristek. Selamat sore Bapak Ibu, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Rohmat. Terkait perihal tersebut dilanjutkan atau tidak mengajar yang memutuskan dari pihak kebijakan sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kebutuhan guru dari sekolah di wilayahnya. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer, jika tidak lolos passing grade di tahap 1, tahap 2, dan tahap ketiga, maka ini berdasarkan Permenpan tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K, karena syarat menjadi ASN P3K ini harus lolos passing grade. Dan nasib guru honorer tersebut, ini yang memutuskan adalah kebijakan dari pihak sekolah dan dinas pendidikan ya teman, sesuai dengan kebutuhan guru dari sekolah di wilayahnya. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.